Cianjur telah lama terkenal sebagai daerah yang memiliki keindahan panorama alam yang sangat mengagumkan. Selain dianugerahi dengan panorama alam yang indah, Kabupaten Cianjur juga memiliki situs megalitikum, yakni situs megalitikum Gunung Padang. Situs ini merupakan sebuah kompleks situs memanjang, menutupi permukaan bukit yang dibatasi oleh jejeran batu andesit besar berbentuk persegi, bertumpuk serta tersusun seperti punden berundak. Situs yang menyimpan berbagai keunikan ini diperkirakan merupakan situs atau peradaban yang tertua di Nusantara. Nah, tapi yang mengagetkan itu yang lapisan keduanya itu. Selain struktur batunya itu sudah lebih maju gitu ya, sudah memakai massa dasar atau perkat di antara batunya itu dan bangunannya besar gitu, kokoh sekali. Umurnya itu 7.000-an atau 5.000 sebelum Masehi. Nah, tentunya itu kan satu umur yang mengagetkan gitu ya, karena kita tahu kan piramid Giza aja dianggap umurnya hanya 2.500 sebelum Masehi. Terlebih lagi di Indonesia, masa sejarah Indonesia itu baru tercatat gitu ya, terekam itu sejak 400 Masehi begitu. Jadi ini jauh di masa prasejarah dan kelihatannya peradabannya sudah maju. Kajian penelitian terhadap Gunung Padang ini masih terus dilakukan. Dan seiring dengan berjalannya penelitian terhadap Gunung Padang ini, wisatawan pun mulai berdatangan untuk melihat berbagai keunikan yang dimiliki oleh situs Gunung Padang. Potensi inilah yang dilihat oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membuka situs Gunung Padang sebagai objek pariwisata baru. Nah, ini juga jadi kajian bersama. Jadi penelitian tetap harus diteruskan menurut saya. Tetapi selama dalam penelitian, ini pun menjadi salah satu objek wisata yang pantas dikembangkan potensi wisatanya. Artinya ada sesuatu memang yang berbeda. Apalagi dilihat keluasannya. Gunung Padang ini kalau betul-betul diteliti dan digali seluruhnya, ini lebih besar daripada Borobudur. Berdasarkan data ya, kita data dari sana, ada pengelola dari sana. Nah, pengelolanya juga ada staf dari kabupaten, provinsi dan juga dari pusat ya. Rata-rata per bulan sekitar 3.000 ya. Ya sekitar 5.000 orang. 5.000 orang sampai 6.000 orang per bulan. Nah itu alhamdulillah sudah cukup banyak ya, pengunjungannya. Nah, itu tetap mereka sangat menarik karena dari bawah ke atas itu jalan kakinya juga lumayan olahraga. Ya, berkeringat ya. Di samping udaranya yang sejuk masih belum tercemar ya. Situs Gunung Padang ini terletak di Desa Karya Mukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur. Lokasi ini berada sekitar 30 km dari kota Cianjur atau sekitar 2 jam perjalanan menggunakan kendaraan. Untuk mencapai lokasi situs, jalur yang ditempuh sedikit menanjak dan berliku. Namun, papan petunjuk situs megalit Gunung Padang lengkap dengan arah dan jarak yang harus ditempuh. Selain itu, selama perjalanan, wisatawan juga dimanjakan dengan udara yang sejuk, serta panorama alam berupa kebun teh dan lembah-lembah yang mempesona. Sesampai di kaki bukit Gunung Padang, perjalanan para pengunjung dilanjutkan dengan berjalan kaki. Untuk dapat masuk ke situs yang kini telah menjadi cagar budaya tersebut, pengunjung harus membeli tiket seharga Rp2.000 per orang untuk wisatawan dalam negeri. Sementara untuk wisatawan asing, dikenakan tarif masuk Rp5.000. Untuk sampai ke puncak Gunung Padang, wisatawan dapat memilih 2 jalur pendakian berupa susunan anak tangga. Jalur pertama adalah jalur yang cukup landai dan membutuhkan waktu sekitar 20 menit untuk sampai ke puncak bukit. Sementara jalur lainnya melalui jalur yang terjal, namun hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk tiba di puncak. Di puncak Gunung Padang dapat disaksikan peninggalan megalitikum berupa hamparan susunan bebatuan.
Ratusan bebatuan persegi tersusun dengan rapi membentuk suatu pola, baik dalam posisi tegak maupun bertumpuk. Sehingga sulit terbayangkan bagaimana orang-orang terdahulu menyusun batu-batu besar tersebut menjadi sebuah bangunan yang monumental. Di Gunung Padang ini terdapat 5 teras berundak, di mana masing-masing teras memiliki keunikan tersendiri. Pada teras pertama, dapat disaksikan bangunan atau ruangan yang didesain seperti aula atau tempat berkumpul. Tidak jauh di belakang aula terdapat 2 buah batu gamelan. Dinamai batu gamelan karena batu-batu ini jika ditabuh atau diketuk dengan jari akan menghasilkan bunyi seperti gamelan. Selanjutnya di teras kedua terdapat batu lumbung dan batu kursi, yakni tumpukan batu yang tersusun tegak seperti kursi. Sementara di teras ketiga terdapat batu dengan legok atau cekungan mirip seperti kujang. Di teras ini juga terdapat batu besar dengan cetakan mirip kaki harimau. Di teras keempat terdapat batu balung tunggal atau batu yang tersusun melingkar seperti tempat berkumpul. Sedangkan di teras kelima atau teras terakhir terdapat batu singgasana. Batu ini mirip seperti tempat duduk atau singgasana di puncak bukit. Selain keberadaan batu-batu besar, keunikan serta cerita yang melatar belakangi berdirinya situs inilah yang mampu menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk mengunjungi situs ini. Ya unik sekali karena saya lihat ini ada situs yang di antara hutan-hutan sini dan di antara gunung-gunung sini ya. Jadi terpencil lah. Ya terpencil. Kemudian kedua itu ini banyak susunan batu-batu. Nah, susunan batu ini yang sekarang masih kalau saya baca-baca di literatur tuh masih diperdebatkan apakah ini buatan manusia atau ini secara alam. Guna melindungi keaslian dan keunikan situs Gunung Padang, beberapa aturan diterapkan di lokasi situs. Menurut Nanang, juru pelihara situs Gunung Padang dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten, banyak petunjuk dan peringatan bertujuan untuk menjaga orisinalitas situs Gunung Padang. Untuk mengamankan menhir atau batu tegak atau batu yang miring di sini, nah, termasuk balokan-balokan batu, banyak pengunjung yang tidak tahu. Kalau tidak kami dampingi, kadang-kadang mereka itu seakan-akan kesannya merusak. Kadang ada batu yang berdiri, yang tegak, yang miring, maunya mereka itu duduk di batu dan berpose di foto, itu tidak boleh. Ada juga yang berani sampai naik ke batu tersebut, berdiri, itu paling tidak boleh, saya tegur. Nah itu. Namun, minimnya juru pelihara situs yang bertugas untuk menjaga kelestarian Gunung Padang menyulitkan petugas untuk memantau setiap pengunjung serta seluruh peninggalan purbakala ini. Hal inilah yang mendorong kelompok masyarakat di sekitar lokasi Gunung Padang untuk membantu menjaga keasrian situs. Warga yang tergabung dalam Forum Peduli Situs Gunung Padang secara sukarela bergabung untuk bersama-sama menjaga keasrian dan keaslian alam dan lingkungan situs Gunung Padang. Pertama menjaga dan melestarikan untuk situs Gunung Padang ini sendiri. Karena mungkin kalau dari Jupel sendiri sangat terbatas, itu ada 9 orang, dan kami dari komunitas masyarakat dari FMPSM sendiri, Forum Masyarakat Peduli Situs Gunung Padang, itu jumlahnya ada kurang lebih 20 orang seperti itu. Dari pengamanan dan kebersihan tentunya, yang dikatakan Jenal tadi pribadi, yaitu jumlah si Jupel sangat terbatas sekali. Jadi mulai kebersihan, keamanan, juga memandu pengunjung, itu bagian dari tugas si forum tadi. Seperti itu. Keindahan situs megalitikum ini menjadi potensi pariwisata yang menjanjikan untuk terus dikembangkan secara optimal. Penataan sektor penunjang pariwisata di sekitar kawasan situs juga terus ditingkatkan agar destinasi situs Gunung Padang menjadi destinasi baru yang berkembang di kawasan Jawa Barat. Upaya senada dalam mengembangkan wisata situs purbakala juga tengah dilaksanakan pemerintah Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Salah satunya adalah dengan mengembangkan pariwisata situs megalitikum Batu Solor.